kali ini kita akan membahas soal tentang laju reaksi. Kita mulai untuk soal nomor 1. Di sini ada tabel konsentrasi A, konsentrasi B, kemudian laju reaksinya. Yang ditanyakan adalah ordo terhadap A. Oke, kita ambil percobaan 1, 2 ya. 1, 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus V2 dulu aja, dibagi V1 sama dengan K dibagi K, konsentrasi yang kedua dibagi konsentrasi pertama. Nah, kita akan mulai menggunakan rumus ini. V2-nya adalah 16, V1-nya adalah 4, sama dengan K-nya bisa kita coret. Kemudian konsentrasi A yang kedua itu 0,2, kita pangkatkan ordo X, kemudian B-nya itu 0,1, kita pangkatkan Y, dibagi konsentrasi A pada percobaan pertama yaitu 0,1 pangkat X, kemudian konsentrasi B percobaan 1 0,1 pangkat Y. Selanjutnya bisa kita coret ya, ini sama berarti bisa hilang. 16 bagi 4 itu adalah 4, 0,2 dibagi 0,1 itu adalah 2 pangkat X. Nah, bentuknya kita harus samakan. Kalau di sini 2, maka 4 harus kita ubah menjadi 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat X. Jadi, ordo X-nya itu adalah 2. X itu adalah ordo milik A. Ini A, ini B, ini A, ini B. Nah, seperti ini, sehingga ordo terhadap A-nya itu adalah 2B. Selanjutnya, nomor 2, tipe soalnya masih sama. Kita mau cari ordo NO. Oke, kita menggunakan percobaan 1-3. Kita langsung tulis aja ya, V3-nya itu 24. Begini aja, biar tidak keter. Keter tau nggak keter? Bukan V4. V3 kita bagi dengan V1 sama dengan K-nya dicoret ya, langsung nggak usah kita tulis. Konsentrasi ketiga dibagi konsentrasi pertama. Oke, langsung saja. V3-nya adalah 24, V1-nya adalah 6. Konsentrasi NO yang ketiga itu adalah 0,2 pangkat X dibagi 0,1 pangkat X, kemudian BR2-nya 0,05 pangkat Y, 0,05 pangkat Y juga. Kita coret, maka hasilnya adalah 4 sama dengan 2 pangkat X. Oh, sama ini. 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat X. Berarti X sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya nomor 3 yang ditanyakan adalah jika konsentrasi CHCl3-nya diperbesar 2 kali, maka titik-titik. Oke, secara pengertian, laju reaksi itu adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan. Jadi ini reaktan ya namanya. Jadi ini ya berkurang konsentrasinya. Atau laju bertambahnya konsentrasi produk. Ini adalah produk. Jadi bisa dibilang berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk dalam satuan waktu. Sampai situ masih ingat ya? Nah, sekarang kita bisa misalkan nih. Jadi kita misalkan konsentrasi dari CHCl3-nya itu adalah 1 molar. Kemudian Cl-nya misalkan kita ambil angka, ini kan pangkat setengah ya, berarti nanti ada akarnya yang bisa diakar aja. Misalkan 4 molar deh. Nah, sekarang kita masukkan perhitungan laju reaksinya. Kan kita punya rumus V sama dengan konsentrasi dari CHCl3-nya yang ini. Kita masukkan 1, kemudian Cl-nya kita masukkan akar 4. Karena 4 pangkat setengah itu akar 4 ya. Nah, kita kali K. Sehingga nanti V-nya itu adalah 2K. Bener kan? Ini keluar jadi 2 kali 1, 2. K-nya tetap. Jadi, V1 itu adalah 2K dengan menggunakan permisalan.
Nah, sekarang dikatakan bahwa ketika konsentrasinya diperbesar, ketika konsentrasi dari CH-Cl3 itu diperbesar 2 kali, maka V2-nya akan menjadi 1 molar kali, ini kan berarti menjadi 2 kali 1 molar gitu ya, berarti 2 kita kalikan dengan akar 4 sehingga menjadi 2 dikali 2, kemudian ada K-nya jangan lupa 2K gitu ya, sebenarnya K-nya di depan tapi ini tak pindah di belakang. Nah, ingat ini bisa kalian substitusikan dengan ini sehingga menjadi 2V1. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang tepat itu yang B, kecepatan reaksi menjadi 2 kali. Kecepatan reaksi itu maksudnya laju reaksinya. Oke, untuk soal nomor 4 yang ditanyakan adalah jika volume diperkecil, volume semula dari laju reaksinya itu seperti apa? Mungkin kita flashback dulu. Jadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu pertama ada konsentrasi, kemudian ada suhu, kemudian ada katalis, kemudian ada luas permukaan bidang sentuh. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah volume. Ingat, ini itu kan sama dengan konsentrasi ya. Konsentrasi itu punya rumus seperti molaritas, yaitu mol per volume. Artinya apa? Artinya konsentrasi itu berbanding terbalik dengan volume. Ya. Nah, berarti mungkin bisa kita tulis seperti ini. Awalnya konsentrasi dari NO2 yang pertama itu bisa dihitung dari mol dibagi volume pertama. Kemudian yang O2 nya itu bisa dapat mol per volume pertama juga. Nah, setelah berubah berarti NO yang kedua itu mol dibagi volume kedua. Volume keduanya adalah setengah dari volume pertama, setengah V1. Sehingga bisa kita tulis ini bisa naik ke atas ya, menjadi perkalian, jadi dibalik pecahannya menjadi 2 mol dibagi V1 atau 2 kali konsentrasi dari NO2. Benar nggak? Benar ya? Nah, kemudian yang B juga sama, yang O2 nya mol dibagi setengah V1, berarti nanti 2 konsentrasi O2. Kemudian setelah itu kita masukkan laju reaksi sama dengan K dikali konsentrasi dari NO nya kuadrat, O2 nya juga. Kemudian kita masukkan K nya, kita anggap masih tetap, NO2 nya itu kan berarti 2 NO gitu ya, 2 konsentrasi NO kita kuadratkan kali 2 konsentrasi O2 kita tidak kuadratkan karena nggak ada ordonya. Berarti bisa kita tulis 2 kuadrat itu ada 4 konsentrasi dikali 2 konsentrasi. Berarti sama dengan berapa? 8K konsentrasi. Atau yang ini bisa kita ganti dengan V1, ini kan V2, maka 8V1. Ada nggak jawabannya? Ada. Jawabannya berapa? 8 kali cacing. Selanjutnya untuk soal nomor 5, di sini ada percobaan, kita disuruh nyari K. Oke, di sini kan kalau kalian lihat ada 2NO, 2 menjadi 2NO ditambah O2. Jadi hanya ada satu reaktan. Maka rumus laju reaksinya itu adalah K
dikali konsentrasi dari NO2-nya pangkat X, karena kita belum tahu ordonya. Jadi kita harus mencari ordonya terlebih dahulu. Cari ordo menggunakan percobaan yang sudah ada. Misalkan percobaan kedua ya. Percobaan kedua laju reaksinya adalah 28 kali 10 pangkat minus 5 dibagi percobaan pertamanya 7,1 kali 10 pangkat minus 5. K-nya kita coret. Kemudian konsentrasi awalnya adalah 0,02 pangkat X bagi 0,01 pangkat X. Setelah itu barulah kita coba hitung. Di situ ada 28, kita bagi dengan 7,1, itu adalah 3,9, atau kita bulatkan 4 aja nggak apa-apa, sama dengan 2 pangkat X. Berarti X sama dengan 2 pangkat 2. Atau gini, biar kalian nggak bingung, 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat X, berarti X-nya sama dengan 2. Jadi kita sudah tahu ordonya. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. V sama dengan K pangkat konsentrasi pangkatin 2. V-nya kita menggunakan percobaan pertama aja, misalkan yang kedua aja biar nggak koma ya. V-nya adalah 28 kali 10 pangkat minus 5. K-nya itu yang kita cari, konsentrasi awalnya sesuai dengan percobaan adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,02. Kita kuadratkan, berarti 28 kali 10 pangkat minus 5, kita bagi 2 kuadrat itu 4, 10-nya pangkat minus 4 sama dengan K. 28 bagi 4 itu adalah 7, 10 pangkat min 1 sama dengan K. Jadi jawabannya adalah 7 kali 10 pangkat min 1, berarti 0,7. Ada nggak? 0,7 itu adalah K. Jawabannya yang tepat itu yang dadu.